Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarah Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafiri hafizahullah taala terhadap kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, halaman 27. Syarih mengatakan, wa kadzalika ma taqra'unahu fi sahih Muslimin min ihtijaji ba'd tabi'ina bi hadithi as-sab'in alfan. Demikian juga di antara contoh munaqasyah, di antara contoh diskusi yang diperbolehkan adalah apa yang Anda baca dalam kitab Sahih Muslim yang menyebutkan pendalilan sebagian tabi'in dengan hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Namun di sini beliau tidak membawakan hadisnya. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan bahwasanya diperlihatkan kepada beliau umat-umat, banyak orang, sampai dikatakan kepada Nabi SAW, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzabin. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ini adalah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian disebutkan sifat dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sifatnya adalah alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak meminta diobati dengan cara kai, dengan cara menggunakan besi yang dipanaskan kemudian disentuhkan kepada bagian yang sakit. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, yang seolah-olah hadis ini melarang orang untuk meminta ruqyah sama sekali. Dan kita lihat di sini lanjutan penjelasan beliau, wa haditsir ruqyati alladzi fihi, dan pendalilan sebagian tabi'in dengan hadis ruqyah, hadis yang membolehkan untuk meminta ruqyah. Jadi para sahabat dan juga para tabi'in saling membawakan dalil ketika mereka berdiskusi dalam masalah bolehkah meminta ruqyah ataukah tidak boleh. Sebagian sahabat atau tabi'in bawakan hadis tadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara cirinya tidak minta ruqyah. Dan sebagian tabi'in dan sebagian sahabat membawakan hadis ini, hadis yang menunjukkan bolehnya minta ruqyah. Kita lihat hadisnya. Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Suatu hari sekelompok sahabat Nabi mereka pergi dalam sebuah safar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arabi, sampai mereka tiba di suatu lembah yang ada di Jazirah Arab. Fastadafuhum, kemudian mereka pun meminta untuk dijamu. Artinya mereka meminta untuk dihidangkan makanan, nanti mereka beli. Karena bisa jadi di tempat tersebut tidak ada warung, ya, tidak ada restoran. Maka mereka minta kepada penduduk lembah tersebut untuk menyediakan makanan untuk mereka para pendatang, nanti mereka bayar. Namun fa'abau ayyudayyifuhum, namun penduduk lembah tersebut atau penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, kemudian ternyata sayyid atau tokoh dari kampung tersebut ludigha, disengat oleh kalajengking. Fasa'alahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un, kemudian para penduduknya mengusahakan pengobatan dengan segala macam pengobatan yang mereka tahu, namun ternyata la yanfa'u syai'un, tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Faqala ba'dhum, kemudian di antara penduduk kampung mengatakan, law ataitum haula'ir rahta alladziina nazalu la'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'un. Coba datangi orang-orang dari rombongan yang baru datang tersebut, siapa tahu mereka memiliki sesuatu pengobatan yang bisa bermanfaat. Fa'atauhum faqalu, kemudian para penduduk kampung pun mendatangi rombongan para sahabat tadi.
Kemudian mereka mengatakan, "Ya ayyuhar rahtu, inna sayyidana ludigha wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu." Wahai rombongan, sesungguhnya pemimpin kami, tokoh kami terkena sengatan kalajengking, dan kami sudah mengusahakan segala sesuatu namun tidak ada yang bermanfaat. Fal inda ahadin minkum min syai'in, apakah di antara kalian ada yang memiliki cara pengobatan yang mungkin bermanfaat? Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat menjawab, "Na'am wallahi, inni la unqi." Tentu saja demi Allah, saya akan meruqyah orang tersebut. Saya akan meruqyahnya. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tadayyafuna. Namun demi Allah, kami telah meminta kepada kalian untuk menjamu kami. Karena kami pendatang dalam perjalanan, kami butuh istirahat, butuh makanan. Namun tidak ada di antara kalian yang menjamu kami. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ja'lan. Maka saya tidak akan meruqyah pemimpin kalian tersebut sampai kalian mau menjamu kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanami. Maka antara rombongan para sahabat dan penduduk kampung pun berdamai, membuat perjanjian, membuat islah dengan janji akan memberikan qati', potongan-potongan daging dari ghanam, dari kambing. Artinya akan menjamu makanan berupa daging kambing. Famtalaqa yadfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maka salah seorang sahabat yang tadi bisa meruqyah pun pergi, intalaqa, kemudian yadfulu. Yadfulu artinya menghembuskan nafas dengan disertai sedikit air liur dalam rangka meruqyah, sambil membacakan ayat surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya dalil bahwasanya di antara ayat yang manjur untuk meruqyah adalah surat Al-Fatihah. Faka'annama nasyata min uqqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qulbatun. Maka setelah ada ruqyah, seakan-akan orang yang sakit tadi nasyata, menjadi energik lagi, menjadi semangat lagi setelah sebelumnya uqal, setelah sebelumnya dia terkena penyakit. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qulbatun, dan dia pun bisa berjalan tanpa merasakan qulbah. Qulbah itu rasa sakit yang terasa di dada. Jadi setelah di ruqyah ternyata sembuh, alhamdulillah. Tidak terasa lagi rasa sakit. Qala fa'awfuhum ja'alahum alladhi salahuhum alaihi. Maka perawi hadis mengatakan, akhirnya para penduduk kampung pun memenuhi janji mereka untuk memberikan hidangan yang telah mereka janjikan tadi. Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat mengatakan, iqsamu, bagikanlah makanan-makanan ini kepada seluruh sahabat yang lain. Faqala alladhi raqa, la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang meruqyah tadi, sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, jangan bagikan dulu hidangan tersebut sampai kita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ini masih masa syubhat, apakah boleh menerima upah dari ruqyah. Fanadhkuru lahu alladhi kana fananduru ma ya'muruna. Maka kami akan menyebutkan apa yang telah kami lalui tadi kepada Nabi, dan kami akan menunggu apa perintah Nabi. Faqadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu. Maka kami pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun menyebutkan peristiwa tadi kepada Nabi. Faqala, Nabi bersabda, "Wa may yudrika annaha ruqyatun." Tidakkah kalian tahu bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah ruqyah? Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Qad asabtum iqsamu wadribu li ma'akum sahman." Apa yang kalian lakukan sudah betul. Silakan bagikan makanan tersebut, boleh kalian makan, dan berilah saya sebagiannya. Ya, Nabi juga minta bagian dari hadiah tersebut. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW pun tertawa. Di catatan kaki nomor 2 disebutkan hadis ini riwayat Bukhari
dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka ini hadis yang menjadi dalil tentang bolehnya meminta ruqyah. Sehingga terjadi munaqasyah di antara para sahabat, di antara para tabi'in, demikian juga di antara para ulama. Kalau jadi munaqasyah, apakah boleh meminta diruqyah? Dan ini masalah akidah. Masalah ruqyah termasuk bab akidah, bab tauhid. Sehingga menunjukkan adanya munaqasyah dalam masalah akidah selama dibangun di atas dalil itu dibolehkan. Dan ala kulli hal meminta ruqyah itu hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Di antaranya ruqyah yang dilakukan adalah ruqyah syariah. Kemudian orang yang meminta ruqyah, demikian juga orang yang meruqyah, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya kesembuhan hanya dari Allah. Adapun ruqyah itu hanya sebab saja. Tidak boleh tawakal kepada ruqyah. Dan yang dilarang dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu maksudnya adalah orang yang minta ruqyah dan dia bertawakal kepada ruqyah. Makanya Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tadi adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi meminta ruqyah itu boleh dengan syarat-syarat tadi, namun meninggalkan itu lebih utama. Tidak meminta ruqyah itu lebih utama. Itu dengan kita meruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Kemudian kembali ke kitab, fahuna kullun minhum ihtajja bidalilin syar'iyyin fala yadkhulu fil khusumati. Maka di sini setiap dari mereka, setiap dari para tabi'in dan juga para sahabat, mereka berhujjah dengan dalil-dalil syar'i sehingga tidak termasuk dalam larangan khusumah. Tidak termasuk dalam dalil-dalil larangan berdebat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad yakunu muradul imami huna bitarkil khusumati tarkut tanazu'i wal iqtitali wal iftiraqi. Dan bisa jadi yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam perkataan beliau di atas, yang beliau mengatakan watarkul khusumati, meninggalkan debat. Maksudnya adalah meninggalkan tanazu, meninggalkan percekcokan. Ya, artinya perdebatan yang disertai permusuhan. Wal iqtital, dan saling berkelahi. Perdebatan yang disertai unsur perkelahian. Wal iftiraq, dan perdebatan yang akan menimbulkan perpecahan. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya perdebatan yang tercela adalah perdebatan yang niatnya untuk yuridu ibtalaha. Dalam penjelasan Syekh Asy-Syafiri, perdebatan yang niatnya untuk membatalkan dalil, untuk menolak dalil, atau untuk tarkun nusus lil ara wal ahwa. Perdebatan yang pesertanya ingin meninggalkan nas, meninggalkan dalil untuk mengedepankan pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Dan juga perdebatan yang isinya adalah debat kusir, yang isinya tadi tanazu, percekcokan, permusuhan, kemudian iqtital, perkelahian, dan juga menimbulkan perpecahan. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 28. Al-Imam Ahmad mengatakan wal julusu ma ahlil ahwa. Di antara landasan akidah Ahlussunnah adalah meninggalkan duduk bersama ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Tidak duduk di majlisnya ahlul bid'ah. Itu maksudnya tidak mendengarkan ahlul bid'ah, tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak membaca tulisan mereka, dan semisalnya. Ya, tidak terbatas kepada duduk saja. Duduk sini maksudnya tadi, tidak hadir di majlisnya, tidak mendengarkan ceramahnya, tidak membaca tulisannya. Syekh Asy-Syafiri di sini menjelaskan wal julusu ma ashabil ahwa'i yakni wa tarkul julusi ma ahlil ahwa. Maksudnya adalah meninggalkan duduk di majlisnya ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Wal ahwa'u jam'u hawan. Dan ahwa, kata-kata ahwa merupakan bentuk jamak dari hawa. Wa muradul a'immati bihadzal lafzi mukhalafatu madlulin nususi. Yang dimaksud oleh para imam
yaitu para ulama besar ketika menyebutkan kata-kata ahwa atau hawa, maksudnya adalah mukhalafatu madlulin nusus, menyelisihi dalil-dalil nas. Itu maksudnya ahwa, maksudnya hawa nafsu. Jadi semua bentuk menyelisihi dalil, maka itu sama dengan mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengutamakan pendapat manusia, orang yang mengutamakan pendapat mayoritas orang mengutamakan opini sendiri, orang yang mengutamakan mimpi sebagai dalil, orang yang mengutamakan kaidah-kaidah filsafat, orang yang mengutamakan akal sebagai dalil, ini semua bentuk hawa, bentuk ahwa, bentuk mengikuti hawa nafsu. Faman taraka dalalatan nassi ja'aluhu min ahlil ahwa'i. Maka orang yang meninggalkan pendalilan nas, maka menjadikan ia bagian dari ahlul ahwa. Wa ja'atin nususu bin nahyi an ittiba'il hawa. Dan terdapat banyak sekali dalil yang melarang untuk mengikuti hawa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi." Dan janganlah kalian mengikuti hawa sehingga hawa tersebut menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Sad ayat 26. Wan nasu fi hadza 'ala naw'aini. Dan manusia dalam menyikapi hal ini terbagi menjadi dua golongan. An-naw'ul awwalu, golongan yang pertama, muttabi'un hawahu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa hadza 'ala dalalatin wa khata'in. Maka golongan ini berada di atas kesesatan dan kekeliruan. An-naw'u tsaniyu, yang kedua, man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai sesembahannya. Fa hadza laisa kamithlil awwali. Maka orang yang golongan kedua ini tidak sama dengan golongan yang pertama. Li'anna al-awwala ittaba'al hawa fi mas'alatin wa nahwiha. Karena orang yang golongan pertama dia mengikuti hawa dalam satu masalah atau beberapa masalah yang lain. Namun di kasus-kasus yang lainnya dia masih mengikuti dalil. Namun dalam sebagian kasus, sebagian masalah dia mengikuti hawa. Bainama hadza ja'ala al-hawa ilahan yuti'uhu wa yamtathilu amrahu wa yuqaddimuhu ala amrillahi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua ini dia menjadikan hawanya sebagai sesembahan yang dia taati, yang dia laksanakan perintahnya, dan dia lebih kedepankan hawanya daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah jadikan dia sesat padahal dia punya ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah tutup pendengarannya dan Allah tutup hatinya dan Allah jadikan pada penglihatannya ada penutup. Surah Asy-Syura ayat 23. Di catatan kaki nomor 1, qala Syekh Shalih Al-Fauzan fi syarhihi ala kitab Tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid, beliau menjelaskan, "Falladzi la ya'khudhu min asy-syar'i illa ma yafiqu hawahu wa yatruku ma khalafa hawahu wa raghbatahu." Dan orang-orang yang tidak mau mengambil dalil syar'i kecuali yang cocok dengan hawa nafsunya, dan dia meninggalkan dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan tidak sesuai dengan keinginannya, inna mayattabi'u hawahu, maka orang ini dia telah mengikuti hawa nafsunya. Wa qad ittakhadha hawahu ilahan yuti'uhu fima yuridu wa fima yakrahu. Dan dia telah menjadikan hawanya sebagai sesembahan dia, yang dia taati dalam perkara-perkara yang dia inginkan dan juga dalam perkara-perkara yang dia benci. Artinya perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai, patokannya adalah hawa nafsunya. Ammal ladzi yattakhidullaha jalla wa ala ilahan fa innahu yattabi'u ma jaa'a 'anillahi sawa'an wafaqa raghbatahu aw khalafa raghbatahu. Adapun orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala sebagai sesembahannya,
maka dia akan mengikuti semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut sesuai dengan keinginannya ataukah tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tetap ikuti dalil. Sampai sini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kembali ke atas, wasababu fil qawli bimasyru'iyati tarki mujalasati ahli al-ahwa wa adamil istima'i lahum huwa. Sebab para ulama menjelaskan tentang disyariatkannya meninggalkan duduk di majelisnya ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan melarang kita untuk istima', melarang kita untuk mendengarkan ahlul bid'ah adalah hadrul insani minat ta'athuri bihim wa khasyatu tirarin nasi bihim, mewanti-wanti umat, mewanti-wanti manusia agar tidak terpengaruh oleh pemahaman sesat mereka, dan karena dikhawatirkan orang akan tertipu, ightirar dengan mereka, dengan ahlul bid'ah. Wa dhanna salahiyatuhum li ayyutalaqqa minhum, sehingga nanti orang-orang akan menyangka bahwasanya mereka ahlul bid'ah tersebut adalah orang-orang yang saleh, kemudian mengambil ilmu dari mereka. Wala'alla dzalika yakunu sababan fi ruju'i ahli al-ahwa'i ila al-haqqi was-sunnati. Dan juga sebab yang ketiga adalah bisa jadi kalau kita tinggalkan majelisnya, kalau kaum muslimin meninggalkan majelis ahlul bid'ah, itu akan menjadi sebab bagi dia, bagi si ahlul bid'ah tersebut untuk rujuk, untuk kembali kepada al-haq dan sunnah, untuk kembali kepada kebenaran dan kembali kepada sunnah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu harus selektif, harus pilih-pilih. Tidak boleh punya prinsip menuntut ilmu itu dari siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Ini keliru. Karena di sini saja Imam Ahmad melarang kita untuk duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama kalian. Maka perhatikanlah dengan seksama dari siapa kalian mengambil ilmu. Kemudian kita lanjutkan kembali ke matan. Wa tarkul mira'i, dan meninggalkan mira'. Mira' kalau kita terjemahkan sama artinya berdebat. Sebagian ulama mengatakan khusumah dengan mira' itu sama saja. Khusumah nama lainnya mujadalah. Sama artinya kalau kita terjemahkan berdebat. Khusumah, mujadalah, mira' itu sama saja. Ini kata sebagian ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan mujadalah atau khusumah itu adalah qasdu ifhamil ghairi wa ta'jizhi wa tanqisihi bil qadhi fi kalamihi. Berniat untuk membungkam orang lain, menunjukkan lemahnya dia, merendahkan dia dengan mencela perkataannya. Adapun mira' ta'nun fi kalamil ghairi bi izhari khalalin fihi min ghairi ay rabbita bihi ghardun. Mira' adalah mengkritik perkataan orang lain dengan menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dalam perkataannya tanpa ada disertai niatan-niatan yang lain. Jadi kata sebagian ulama, mujadalah atau khusumah itu negatif, karena tujuannya ingin membungkam orang, ingin menang dalam debat. Adapun mira' itu sekedar ingin mengkritik perkataan orang tanpa ada niatan yang lain. Ya, itu secara istilah. Kita lihat di sini penjelasan dari syarih. Beliau mengatakan qala al-muallifu wa tarkul mira'i. Al-muradu bil mira'i al-mujadalatu fi ma la faidata fihi. Yang dimaksud dengan mira' di sini adalah mujadalah, perdebatan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa la yusilu ila tahqiqi hukmin syar'in. Dan perdebatan tersebut tidak mengantarkan orang untuk mendapatkan suatu hukum syar'i, tidak menghasilkan kesimpulan yang berupa ilmu, sekedar debat saja. Sawa'un kana fil mu'taqadi aw fi ghairihi, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah yang lainnya, baik dalam masalah agama ataupun masalah dunia. Wa minhu al-munaqashatu allati takunu li idhari sifati nafsi.
Di antara bentuk mira adalah munaqasyat, diskusi atau debat yang tujuannya untuk izhar, untuk menampakkan sifat-sifat diri, untuk menampakkan keunggulan diri, bahwasanya saya jago debat, bahwasanya saya jago berargumen, bahwasanya saya bisa mematahkan argumen-argumen lawan. Wal i'la'il insani nafsihi ala ghairihi. Dan agar orang-orang meninggikan dia daripada lawan debatnya, daripada yang lain. Ini di antara contoh mira. Jadi tujuannya bukan untuk mencari kesimpulan suatu hukum, bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pemahaman yang benar dari dalil, namun sekadar ingin berdebat saja. Waqad warada fi nususi an-nahyu 'anil mira'i kama taqaddama. Dan dalam banyak nas terdapat larangan untuk melakukan mira sebagaimana sudah disebutkan oleh beliau di halaman-halaman sebelumnya. Wal mu'minu mutalabun bi ibrazil haqqi wa izharihi. Namun seorang mukmin memang dituntut untuk menampakkan kebenaran dan untuk menampakkannya. Wa ammal munaqashatu al-aqimatu fihi laysat min sya'nil mu'mini. Adapun munaqashah al-aqimah, ya, al-aqim artinya mandul, yang tumpul. Diskusi yang tumpul atau debat yang tumpul, atau dalam bahasa kita debat kusir yang tidak ada ujungnya, tidak ada hasilnya. Maka ini bukanlah perilakunya seorang mukmin. Wa amal jidalu fayashmalul mira'a wa yashmalu ghairahu. Adapun jidal ini mencakup mira' dan mencakup bentuk diskusi yang lain. Wa minal jidali ma huwa mahmudun. Dan di antara jidal, di antara bentuk mujadalah ada yang terpuji, ada yang boleh, bahkan terpuji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahkanlah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan cara yang hikmah atau dengan hikmah. Hikmah di sini artinya ilmu, dengan ilmu, dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsanu. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Jidal dalam ayat ini maksudnya adalah jidal dalam rangka tadi ibrazul haqq wa izharuhu, untuk menampakkan kebenaran. Tujuannya itu bukan sekadar untuk debat-debatan, bukan sekadar untuk menampakkan dia orang hebat, dia orang yang jago debat, dan juga bukan debat kusir. Namun tujuannya adalah untuk berdakwah, untuk menampakkan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdebat dengan ahlul kitab, berdebat dengan orang-orang musyrikin. Namun tentunya orang yang melakukan ini tidak semua orang. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, al-ahsan dalam ayat ini maksudnya adalah al-ahsan fil uslub wal iqna. Yaitu orang yang bisa berdebat dengan cara debat yang bagus dan bisa memuaskan lawannya. Argumennya telak. Dan juga dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin dalam Syarah Kasyf Syubhat, beliau katakan bahwasanya tidak boleh orang melakukan mujadalah walaupun dalam rangka untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, kecuali kalau dia sudah pelajari dulu hujah-hujahnya, hujah dari lawan debatnya, dan juga sudah mempersiapkan jawabannya. Kalau seperti ini baru boleh dia bermujadalah dalam rangka untuk izharul haq, menampakkan kebenaran. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah nanti dia terpengaruh oleh kesesatan-kesesatan atau argumen-argumen yang disampaikan oleh orang yang menyimpang yang menjadi lawan debatnya. Ya, sekali lagi, mujadalah memang ada yang terpuji, ada yang dibolehkan, namun tidak untuk semua orang. Kemudian wa kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlu kitab kecuali dengan debat yang ahsan, dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ahsan, apa maksudnya ahsan dalam ayat ini? Fal jidalu minhu ma huwa madhmumun wa minhu ma huwa mahmudun. Maka jidal itu ada yang tercela dan ada yang terpuji.
wal madhmumu anwa'un minha. Dan jidal atau debat yang tercela itu banyak sekali. Di antara bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jidalun fi muqabalatin nususi wa mu'aradatiha. Berdebat untuk menyelisihi nas dan untuk menentang nas. Fahada madhmumun, maka ini tercela. Yang kedua, jidalun lam yasir fihi al-insanu ala muqtadal adabi wal khuluqil hasani. Jidal atau perdebatan yang di dalamnya para pelakunya tidak menerapkan adab-adab dan tidak menerapkan akhlak yang baik. Wa hadha aidan madhmumun, maka perdebatan yang seperti ini juga tercela. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wal khusumati fid din, dan meninggalkan khusumah dalam masalah agama. Syarih mengatakan wal khusumatu fid dini yakni wa tarkul khusumati fid dini, dan meninggalkan khusumah, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Lianna nususa qad ja'at bin nahyi an ikhtilafi ahli al-imani. Karena nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah telah melarang untuk menimbulkan ikhtilaf, menimbulkan perselisihan, permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Wan nahyi 'anit tafarruqi al-mu'minina, dan dalil juga melarang untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala firman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, maka kalian tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 159. Makna lasta minhum fi syai' dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, anta minhum bari'un wa hum minka bari'un. Engkau berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari engkau. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, padahal telah datang kepada mereka bayinat, dalil-dalil atau penjelasan-penjelasan. Surat Al-Imran ayat 105. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Ta'ala mengikat hati-hati kalian sehingga kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 103. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.